Shalom. Selamat pagi. Selamat berbakti pada Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hati kita. Kita bawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu, buat perkenanan-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengundang kehadiran Allah pada pagi hari di tengah-tengah ibadah kami. Biar Allah terus berkuasa di seluruh kami. Kami mau mengejar hadir-Mu ya Bapa. Dekat padamu Tuhan, itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu
mengundang jemaat untuk bangkit ini. Sama-sama kita akan membawa sembah.
bawa kami lebih dekat, bawa hati kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau dan selalu rindu membawa sembah kami bagi-Mu Tuhan. Kami senantiasa rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami datang dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami bawa segenap hati kami. Kami persembahkan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang kudus, berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi kami lebih lagi. Tumbuhkan iman kami Bapa. Dewasakan iman kami Tuhan. Dewasakan pengenalan kami padamu Bapa. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Bapa. Haleluya. Kami bawa seluruh ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa segenap ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami mau persembahkan untuk Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Amin. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Haleluya. Oh ya Rabbi syikara ya Terima Rabbi kasih Tuhan Yesus. Amin. ya Rabbi syikara ya Rabbi 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya Rabbi syikara Terima kasih. nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan atas hidup kami Bapa. Kemuliaan-Mu turun setiap kami Bapa. Percaya Tuhan, pagi hari Tuhan kami buka ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh jam ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan kedaulatan-Mu ya Bapa. Berkarya Tuhan menurut kekayaan, kuasa dan kemuliaan-Mu atas setiap kami Bapa. Kami yang datang dengan beban berat, kami pula membawa kekayaan. Kami boleh memiliki kemenangan. Kami boleh mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Bahkan kuasa terus saudara-saudara Amin. mengalami kesakitan Tuhan. Haleluya. Dengan iman kami mereka boleh sembuh. Terima kasih. Amin. Dalam nama Mesikira Yesus. masikira bayara. Amin. Mesikira Terima kasih Tuhan. Yesoko ya rasikira mamukira rasosi. Kira mayakira masikira Amin. mamukira. Haleluya. Wesikira mamakira masikira. Layak ditinggikan. Wesikira Terima kasih Tuhan. kemuliaan hanya bagi Engkau. Selama-lamanya hanya untuk Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Tuhan terima kasih. Pagi hari Bapa, terimalah ucapan syukur kami, sorak-sorai kami, Amin. pujian kami. Biarlah semuanya ini menjadi dupa harum di hadapan Allah, di mana Allah berkenan dan menyenangkan hati Allah. Sekino masikira masih, Haleluya. masikino masukaya Terima masih. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai ke selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi kita masuk gerbangnya Tuhan. Dan kami syukur kita kepada Tuhan. Dengan sorak-sorai pagi Allah dimasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya.
sukacita yang menggilangkan kita. Haleluya. Satu pujian lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Raja segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, Yes Tuhan, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, Yes Tuhan, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mulia nama-Nya, mulia nama-Nya. Haleluya. Sangat Dia Raja, segala Raja kita, amin. Dia Raja mulia, Raja kekal hidup. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang senantiasa Immanuel bersama kita. Sebentar kita persiapkan hati kita untuk mengenal Tuhan. Persiapkan kasih hati kita yang terbaik untuk setiap bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita pujian kita. Walau sebentar. Kasih setia
Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. sama-sama katakan walau seribu Walau seribu lebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yes Tuhan, tiada pernah kami ragukan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. meski langit Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri katakan Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allahku Tuhan. kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Walau 1000 walau 1000 lebah di sisiku, Allahku Tuhan. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Takkan ku goyah, takkan ku goyah,
bersyukur, berterima kasih Bapa. Kalau Tuhan izinkan kami memuji, menyembah, bahkan sebentar lagi mendengarkan sebagian dari sabda Allah. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa di setiap kehidupan kami. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari sabda Allah. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Amin. Urapi kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan jatuh di tanah yang subur Tuhan, memberkati hamba-Mu, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ambil alih Tuhan pemberitaan firman-Mu hari ini. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang percaya, katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Terima kasih buat Mama Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat tim UL Singer dan multimedia yang sudah membawa kita masuk dalam penyembahan pujian pagi hari ini. Pagi hari ini kita mari bersama-sama belajar akan firman Tuhan ya. Seperti Ibu yang khotbah minggu kemarin bilang, kita tuh mau melayani bukan karena Tuhan pilih kita, tapi karena kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik, teramat baik. Jadi jika Tuhan baik, teramat baik dalam hidup kita, otomatis kita mau dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Kita bersyukur, kita sangat bangga punya Tuhan yang sangat dahsyat. Untuk tema kita pagi hari ini, karena sudah diberikan oleh Ibu Gembala kita, adalah Kristus Sang Pembebas Sejati. Kristus Sang Pembebas Sejati. Kita baca dulu di Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Lukas 4 ayat 31 sampai 37 ya. Natsnya untuk khotbah pagi hari ini. Kita baca bergantian. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Mari saya baca yang ganjil, saudara yang genap ya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Ayat 33, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Engkau siapa engkau yang Kristus saya. 35-nya. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang lanjut lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah pada roh-roh jahat dan mereka keluar. 37-nya. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Firman Tuhan perikop pagi hari ini tentang orang yang kerasukan setan dibebaskan di Kapernaum oleh kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini membebaskan orang yang kerasukan setan di Kapernaum. Seperti judul khotbah kita pagi hari, Kristus Sang Pembebas Sejati. Ini pun terjadi dalam kehidupan kita ya. Apalagi saya pribadi ya, dari semalam sampai pagi itu saya tidak tidur. Saya tidak tidur. Entah kenapa ya, iblis tuh mulai intervensi mendakwa saya. Jadi sempat tuh kepikir saya mau mundur aja, nggak usah khotbah. Saya mau bilang sama Pak Diserman sama Ibu Sri, udahlah mending nggak usah khotbah, karena saya pikir jadi orang baik aja lah, seperti suami saya aja. Orang baik dia meninggal semua bilang dia baik, semua dibilang baik.
Oh kalau nggak karena Pak Lamot saya udah cerai, kalau nggak karena Pak Lamot saya udah mati, kalau nggak karena Pak Lamot saya sudah hancur lebur begini. Udah mending aja kayak suami saya, nggak usah khotbah di mimbar. Itu tuh semalaman sampai pagi saya tidak tidur. Iblis tuh mulai, lu siapa lu? Lu nggak ada bisanya, lu kan nggak pinter teologi, lu kan nggak bodoh. Pasti juga jemaat tuh ketawain lu. Iblis mulai kayak tunjukin, oh si Anu nanti mengejek lu, si Anu mengejek lu, si itu ngatain lu nggak pandai lah ini. Udah mulai gulana saya itu sampai pagi ya. Akhirnya malam-malam saya bilang sama anak saya, Dela, kayaknya deh saya mau bilang oh bunda, saya mau mundur aja. Kenapa? Nggak bisa nih, saya itu udah rasa di mana gitu ya, nggak bisa gitu loh. Semulai diintervensi, bilang mulai iblis sudah mulai melemahkan saya. Nah, terus kata dia lagi nih, biasanya ini anakku ini menguatkan saya. Ini dia, ya udahlah, kalau mama nggak bisa ngomong aja sama opung. Waduh, saya bilang udah akhirnya gimana? Saya putar sana putar sini. Di firman Tuhan kan berkata ya di sini ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah padanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak dan keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakiti. Ini firman ini menguatkan saya. Mulai karena Kristus sudah membebaskan kita. Dia adalah sang pembebas sejati. Ini firman ini menguatkan saya. Karena kan orang yang kerasukan setan di Kapernaum itu dibebaskan oleh Tuhan. Saat itu saya mulai ambil sikap saya. Saya masuk ke kamar, saya karena kita punya kuasa. Karena kita memiliki kuasa yang dari Tuhan. Saya bilang, enyah kau iblis, firmanmu besok akan tetap disampaikan. Saya akan maju dalam nama Yesus. Keluar kau yang mulai mengintervensi saya. Keluar dalam nama Yesus. Keluar, saya bilang gitu. Udah mulai. Akhirnya saya bilang, Sinta harus maju, Sinta harus berdiri. Karena saya tahu kalau saya nggak berdiri, iblis menang. Dan saya tidak mengingat kebaikan Tuhan, saya tidak mengembalikan segala kebaikan Tuhan itu dengan melayani. Akhirnya saya hardik itu iblis. Udah akhirnya saya mulai ambil sikap. Ya udah besok saya akan. Tapi sampai pagi nggak tidur, nggak tidur saya gunda-gulana. Saya bilang aduh Tuhan. Tapi sampai pagi mulai mules. Setan tuh mulai mules. Tapi kita percaya, karena kita mempunyai kuasa, karena Tuhan sudah membebaskan kita dan segala dosa-dosa kita, dan segala pelanggaran kita, dan segala kekurangan kita. Kita pakai kuasa Tuhan mengusir setan, mengusir kuasa-kuasa yang coba mengintervensi kita. Sampai di pikiran saya itu, oh si Anu nih pasti dari belakang ngejek saya nih. Apanya bisa si Sinta tuh mulai itu, iblis jahat sekali. Sampai seluruh jemaat itu yang si ini paling begitu doang tuh. Tapi memang saya saksikan belakangan ini saya sudah mulai sedang giatnya melayani Tuhan ya, baik di keluarga Situmorang, baik di keluarga Sinaga ya. Jadi sudah mulai berani tampil untuk khotbah. Tapi iblis tidak senang. Malah dia pakai intervensi saya, jemaat yang ngejek saya di belakang. Padahal itu iblis loh. Kayak tadi begitu saya datang, saya langsung pergi ke mama, doakan saya. Karena saya sempat mau mundur, saya tidak mau jadi khotbah lagi. Udah jadi jemaat enak, di zona yang nyaman, tidak ada beban. Sampai iblis tuh mulai di otak saya begini, kalau kamu setiap mau khotbah begini, stres cepat mati kamu itu. Stres setiap mau khotbah, stres mati kamu cepet. Itu iblis loh. Makanya saya bilang tadi begitu dari datang, saya bilang sama mama doakan saya. Kita bersyukur karena kita punya kuasa yang dari Tuhan. Amen. Kita sanggup mengusir. Jangan mau kalah diruntuhkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jangan mau diintervensi. Semua jemaat di sini pasti mendukung setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Memang kita terbatas, tapi kuasa Tuhan tak terbatas. Saya percaya jemaat-jemaat di sini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa, sudah bertumbuh mendukung setiap pelayan-pelayan Tuhan siapapun itu. Biar kalau kami khotbah di sini ada yang kurang, doakan. Biar tetap Tuhan pakai kami supaya kami tetap maju melayani di tempat ini. Di sini
perikopnya tuh firman Tuhan di sini Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Orang yang kerasukan setan dibebaskan di Kapernaum oleh kuasa Tuhan Yesus, menunjukkan kuasa roh Tuhan lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Ada amin? Nah, menunjuk kuasa roh Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun. Itu sudah terbukti. Saya sudah pakai kuasa Tuhan. Saya sudah ada saat ini adalah oleh karena Tuhan. Apapun yang kita mulai mengintervensi diri kita, kita jangan mau lemah. Kita harus tetap memandang Yesus, kita pakai kuasa itu. Kristus sang pembebas, pembebas sejati di sini mengalahkan dosa, sudah membebaskan kita. Seharusnya kita yang disalib, bukan Tuhan Yesus, tapi Dia rela untuk menebus kita, membebaskan kita dari segala kutuk dosa pelanggaran kita. Makanya di sini dikatakan Kristus adalah pembebas sejati. Sejati artinya di sini tuh yang benar-benar Dia tangguh, gagah membebaskan kita, melepaskan kita dari segala perbudakan-perbudakan kuasa-kuasa setan yang coba menghambat kita, yang senantiasa membelenggu kehidupan kita. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kan tadi kan judulnya Kristus sang pembebas sejati. Kita tuh harus sungguh-sungguh merdeka supaya kita tuh dikatakan Kristus sang pembebas sejati. Kita tuh harus sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau goyah dikenakan kuk perhambaan. Kita harus berdiri teguh. Karena kemerdekaan dalam Kristus itulah yang dimiliki setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari segala ikatan, kutuk. Rasul Paulus berkata untuk jemaat di Galatia supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena pada saat itu jemaat di Galatia itu sudah mulai terbelenggu hal-hal duniawi ya, hal-hal tradisi-tradisi yang membuat mereka tuh sudah mulai kembali ke segala hal-hal duniawi ya. Jadi makanya Rasul Paulus berkata di situ supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi diperbudak atau dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan berkata di sini tuh supaya kita tuh sungguh-sungguh, supaya kita tuh berdiri teguh, jangan goyah. Kita jangan mau lagi mengikuti tradisi-tradisi duniawi. Kita harus benar-benar berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu suami saya meninggal, waktu itu ada saudara saya bilang nanti kalau sudah 7 hari dia akan datang, siapkan makanan, taruh di meja, dia nanti akan kletek gitu. Nah, bapakku juga waktu itu meninggal. Dia bilang ada bunyi namburu begini. Saya bilang, saya ketawa senyum. Itu jangan kita percaya lagi. Karena itu adalah tradisi-tradisi duniawi. Kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saat itu saya tolak, enggak mau, harus bikin ikan, bikin sayur, bikin ini. Mana ada cerita kita karena sudah dibebaskan. Kita jangan mau lagi seperti jemaat Galatia yang mereka dibelenggu oleh duniawi ya, tradisi-tradisi dia. Kita tuh tradisi kerajaan surga. Jangan memakai lagi tradisi-tradisi dunia lagi. Yang kita ikuti adalah tradisi Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, kita jangan mau lagi diperbudak. Jangan mau lagi ikuti aturan-aturan yang enggak benar. Kita mau ikut aturan firman Tuhan. Orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus tuh seperti apa sih? Orang yang merdeka itu seperti apa di dalam Kristus? Adalah yang pertama memiliki kemerdekaan sejati dalam Kristus itu adalah merdeka sejati dalam Kristus adalah kita lepas dari segala ikatan duniawi, hidup menurut kebenaran Allah dengan menjaga kekudusan. Itulah yang dikatakan ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Kita harus lepas dari segala ikatan duniawi, hidup menurut kebenaran Allah dengan menjaga kekudusan.
Contohnya saya harus menjaga kekudusan. Walaupun saya sudah jadi janda, jangan janda yang pergi ke diskotik. Tetap hidup sesuai menjaga kekudusan, sesuai yang Tuhan inginkan. Ya, kita hidup ini ada aturan kita harus menjauhkan, melepaskan segala ikatan-ikatan. Kan kamu kan sudah nggak ada suami, sudah bebas ke sana ke sini. Enggak. Kita harus, kalau kita dikatakan merdeka sejati dalam Kristus, adalah kita harus lepas segala ikatan duniawi. Kita harus menurut kebenaran Allah dengan menjaga kekudusan. Terus kalau kita yang kedua dibilang ciri-ciri mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Yang kedua, bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Bertanggung jawab. Respon dan tindakan kita ketika kita mengaku bahwa hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bertanggung jawab dengan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging ya. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita, bertanggung jawab kepada anak-anak kita, bertanggung jawab kepada keluarga kita. Seperti saya bilang tadi, walaupun saya sudah menjadi tidak ada lagi suami, saya harus bertanggung jawab. Pagi-pagi saya harus memasak buat anak saya, walaupun suami saya nggak ada. Karena kalau kita pikir kan, ngapain sih repot-repot masak-masakin anak, udah biarin aja bola suka-suka aku. Tapi enggak, kita tetap bertanggung jawab. Kalau kita harus merespon kemerdekaan yang diberikan Tuhan, kita harus bertanggung jawab kepada keluarga kita, anak kita. Saya pagi-pagi harus memasak. Selesai memasak pergi olahraga. Sepulang olahraga antarkan cucu saya. Pulang itu jemput cucu saya. Saya tiduri, saya kasih minum susu. Kalau kita tidak merdeka, kalau kita dikatakan merdeka dalam Kristus, harus bertanggung jawab. Menjadi ibu pendoa, menjadi teladan buat anak kita. Bisa aja saya pergi hingar-bingar kemana-mana, ya kan? Tapi tidak. Supaya seisi rumah kita, seisi anak-anak kita melihat kemerdekaan yang kita sudah miliki di dalam Kristus. Kita jangan mengikuti keinginan daging. Kalau saya bilang sama anak saya, tetap kita harus tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, kita harus tetap lakukan. Kita harus tetap berdiri dan bertanggung jawab dan berusaha hidup benar. Hidup benar itu loh. Tidak gampang lagi kita terhasut orang lain. Tidak gampang lagi kita sakit hati. Tidak gampang lagi kita iri hati. Kita benar-benar hidup kita itu, perbuatan-perbuatan kita itu menjauhkan perbuatan daging. Yang kita ikuti adalah perbuatan-perbuatan benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Kita akan baca Galatia. Sebelum yang ketiga kita akan baca dulu Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Si firman Tuhan berkata kita harus jangan lagi mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kita untuk melakukan dosa, tapi melayani Tuhan, melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya di sini kita tuh ya benar-benarlah kita itu melayani dengan kasih tanpa pamrih, enggak putus-putusnya. Kita benar-benar kalau udah roh Tuhan yang berkata layanilah. Kita harus benar-benar jangan sampai kita perhitungan kemarin kan saya udah tolong dia bolak-balik. Seperti saya di dalam kehidupan saya tuh ya sering, karena zaman mulai saya menikah dengan suami saya itu terus orang di rumah saya itu terus enggak habis-habisnya. Kadang tuh anak-anak saya berkata, capek enggak capek-capeknya bapak sama mama. Dia bilang gitu. Tapi firman Tuhan berkata supaya kita tuh melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Dengan kasih. Walaupun orang yang kita layani itu mungkin dia sudah
tidak ingat kita. Mungkin dia bahkan mungkin sampai suami saya meninggal dia pun gak datang walaupun tempatnya dekat, nggak apa-apa. Karena kita melayani dengan kasih seorang akan yang lain. Karena kita sudah dimerdekakan. Kemerdekaan itu jangan kita buat lagi untuk dosa. Kemerdekaan itu kita pergunakan untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Kemerdekaan yang sejati adalah di mana kita hidup untuk seperti Kristus. Hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba artinya di sini kita tuh benar-benar sebagai hamba. Gimana sih hamba-hamba Allah itu loh? Benar-benar kita tuh melayani Tuhan tuh sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan kita menyalahkan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus benar-benar dimanapun kita berada benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita menyalahkan jika kita bekerja di salah satu perusahaan, kita sudah dipercayakan oleh bos, kita benar-benar melakukan kemerdekaan itu benar-benar supaya hidup kita tuh benar-benar sebagai hamba, bekerja sebagai hamba kepada bos kita, sebagai pimpinan kita kepada pimpinan kita. Kita jangan menyalahgunakan. Baik juga di dalam pelayanan kita sehari-hari, baik kita sebagai istri, sebagai anak, benar-benar sebagai hamba Allah yang benar-benar kita melakukannya sebagai hamba Allah. Jangan pernah kita tuh melakukannya tuh tidak sebagai hamba, tapi benar-benar sungguh-sungguh dan ikhlas setia gitu. Itulah artinya sebagai hamba Allah. Terus yang kemerdekaan yang sejati adalah di mana kita hidup untuk serupa dengan Kristus. Hidup kita supaya kita sama dan serupa seperti Kristus. Kita belajar ya, memang untuk serupa seperti Kristus susah memang, tapi kita harus berusaha supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena Kristus sang pembebas sejati, dia sudah membebaskan kita dari segala perbudakan dosa, dari segala ikatan-ikatan, dari segala kutuk-kutuk. Maka kemerdekaan itu marilah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Kita akan baca Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata Dela sih ini ayat ini yang dia apa namanya? Waktu dia di ayat yang paling unggulan lah, dia bilang pegangan. Dialah yang ini mah ayat kesukaan kita nih kalau lagi pelayanan di POUT. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita menasihati ya. Saya itu ada kesaksian ya, kalau saya menasihati anak saya itu kalau maksudnya gini, saya selalu katakan sama anak saya, melakukan dosa itu bukan hanya membunuh, bukan hanya kau jambakin orang, kau tempelin, bukan. Saya bilang, jadi saya kalau menasihati anak saya itu saya sangat tegas. Dan saya tidak mau pernah kompromi dengan hal apapun atau sekedar nyi gitu ya, udah ngatain orang nyi. Saya bilang itu dosa juga, saya bilang. Jadi kayak ketawa-ketawa kan, udah padahal udah ngeledek-ledek orang gitu. Itu saya katakan itu dosa, bukan hanya membunuh, bukan hanya menampelin orang. Nah, kita harus hati-hati. Di sini kita harus menasihati ya, supaya anak-anak kita tuh menuju kesempurnaan. Terkadang banyak, tapi di sini nggak ada ya. Anaknya udah salah juga masih aja dibela-bela. Kalau saya enggak. Kalau udah salah anak saya, biarpun udah merek, saat gue tampelin, saya tampelin. Kalau salah, itulah saya. Karena saya nggak mau, lebih bagus saya tampelin daripada Tuhan yang tampelin dia. Nah, saya itu orangnya begitu. Karena kita nggak bisa.
Kita harus benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Iya. Jadi saya tidak pernah mau kompromi. Kita harus benar-benar menasihati anak kita tuh ya. Benar-benar kita nasihati. Karena perjalanan rumah tangga anak kita ke depan. Kita ini ntar lagi mungkin kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Tapi kita harus benar-benar nasihati. Ini anak saya ini ada Delan. Kalau dia salah, tanya dia. Biarpun mama, biarpun suaminya pulih, saya tampelin. Karena saya pikir lebih bagus saya tampelin daripada Tuhan yang tampelin. Nah, itu artinya di situ kita harus benar-benar menasihati anak kita itu, memimpin, mendidik mereka supaya menuju kesempurnaan. Supaya sempurna gitu loh. Jangan hanya Kristen KTP dia. Ya benar-benar berdampak, dia benar-benar bertumbuh, benar-benar melakukan apa yang menjadi kebenaran dalam firman. Dia sungguh-sungguh, dia berjalan dalam kebenaran. Kadang anak-anak kita ini kan kalau udah lagi di kantor dia mulai naik daun, ya kan? Gaji sudah mulai digigit, gitu lah, gigit-gigitnya. Sudah mulai kepala ini dari kepala 2, kepala 3, kepala ini katanya kan. Hati-hati. Aku tuh semakin anak saya dipakai Tuhan, semakin diberkati bisnis mereka, saya semakin banyak berdoa buat anak saya. Karena saya takut mereka jatuh ke dalam kesombongan. Itu sebagai tugas kita ibu-ibu. Karena anak kita tuh semakin ini ya, takut kita. Kita harus takut. Jangan, memang benar kita bangga anak kita semakin diberkati. Saya bersyukur sama Tuhan anak saya Berto tuh udah punya PT. Dia udah punya PT ya, walaupun dia jadi anggota ABRI, anggota polisi, dia punya PT karena dia juga otaknya tuh kayak otak bapaknya ya, bisnis di mana-mana gitu ya. Tapi saya semakin menunduk, semakin saya topang dalam doa supaya saya takut aja sampai anak saya ini dia udah mulai ini takut banyak takut jatuh ke dalam dosa. Akhirnya sombong, angkuh. Itu. Jadi kita di sini firman Tuhan dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Yang pertama adalah disiplin rohani. Kita baca di rumah aja ya, 1 Korintus 9 ayat 27. Itu melatih tubuh kita untuk menguasainya seluruhnya, supaya sesudah kita memberitakan Injil kepada orang, jangan kita yang ditolak. Kita nasihati orang, kita sendiri yang tidak benar di hadapan Tuhan ya. Kita juga menasihati orang, tapi kita juga harus menjadi contoh buat orang itu supaya kita juga jangan ditolak ya. Yang kedua, tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Akulah pokok, Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul. Tuhan adalah pokok anggur. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan, makanya kita bisa berbuat apa-apa. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal dalam Kristus. Karena kita harus, kalau tinggal dalam Kristus itu ya, kita harus memancarkan Kristus. Sehingga orang bisa melihat kita itu siapa ya. Lewat hidup kita, orang bisa melihat kita bahwa kita tuh memancarkan terang Kristus ya. Dan karena memancarkan, kita tuh tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita ya. Kesaksiannya di sini, kalau saya bilang matematikanya Tuhan dengan kita tidak nyambung. Jika Tuhan tinggal di dalam kita itu ya, apapun bisa kita lakukan. Kalau udah roh Tuhan, lakukan. Dan ini kalau dulu saya bilang sama anak saya, mama tuh gak capek-capeknya nolongin keluarga. Kebetulan keluarga saya itu kan keluarga ya masih banyak yang harus ditolong, masih banyak. Apalagi dulu suami saya itu nggak bisa lihat keluarga yang putus sekolah, putus kuliah gitu ya. Makanya saya mulai dari merit. Sekarang setelah meninggal aja dia sekarang nggak ada orang nih. Kalau dulu terus ada orang, nggak 3, 4, 5. Banyak terus di rumah kami. Anak sih selalu bilang, gak capek mak, berbuat terus. Dia bilang. Tapi saya bilang matematikanya Tuhan tidak pernah nyambung dengan kita. Sekarang anak saya Dela katakan, iya mak benar mak, matematikanya Tuhan sama kita gak nyambung. Ya, saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau firman itu sudah
hidup di dalam kehidupan anak saya. Kalau dulu kan mereka nggak, selalu menantang, selalu kasihan mama itu, kasihan bapak itu, nggak ada capek-capeknya, terus diporotin, keluarga diporotin, nggak mati-matikannya Tuhan, tidak pernah nyambung. Tapi puji Tuhan, anakku Dela sekarang sudah berkata mati-matikannya Tuhan tidak sama dengan mati-matikannya dia. Karena maksudnya di situ kita memberi secara manusia, gaji kita semestinya, tapi yang kita kasih lebih banyak. Nyekolahin ini, kuliahin ini. Tapi tetap Tuhan berkati kita. Makanya karena akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia, aku ada 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berjalanlah dengan kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita ya saudara-saudara, melainkan biarkan Yesus terus yang bekerja dan memakai serta mengekspresikan melalui kehidupan kita. Mengekspresikan kehidupan kita ya saudara-saudara ya, biarlah kita itu berjalan dengan kasih Tuhan. Bukan kekuatan kita lagi, tetapi melainkan Kristus yang bekerja dan memakai kita melalui kehidupan kita. Kita harus sadar ya saudara-saudara, dan kita harus rendah dan mengaku hidup ini adalah karena kebaikan Tuhan dan bukan karena kekuatan kita. Biarlah hidup kita ini supaya kita, kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sia-siakan, kita tidak salah gunakan. Kita marilah kita sungguh-sungguh benar di dalam Tuhan dan berjalan memakai kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu untuk kemuliaannya. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, saya undang tim pemusik boleh singer maju ke depan. Kita angkat pujian karena kita sudah dimerdekakan Tuhan. Kita sudah dibebaskan Tuhan. Seperti dari judul firman Tuhan kita, Kristus pembebas sejati. Maka kita angkat pujian kita. Pembebasan, ini tahun pembebasan. Yang lumpuh
Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan pembebasan yang Tuhan sudah berikan buat kami, membebaskan kami dari segala dosa, kutuk, pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami ini Tuhan, kami jalankan untuk sungguh-sungguh dan berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sedikit ini Tuhan menjadi berkat buat hamba-Mu dan buat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Baca katakan